bersyukur atas nikmat dan karunia yang telah diberikan olehnya kepada kita masing-masing. Dan tak lupa puja, sholawat serta salam kita panjatkan, kita curahkan kehadirat junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini saya akan belajar menekuni steker yang telah banyak diupdate di para YouTuber. Di sini saya akan belajar sedikit demi sedikit. Mudah-mudahan ilmu yang akan saya ambil daripada yang udah ada, mudah-mudahan bermanfaat dan ada barokahnya. Untuk itu saya akan belajar menyetek satu demi satu durian, antara durian lokal dengan durian montong. Di balik itu saya pribadi meminta kepada para pemirsa dimanapun berada, baik dari barat Indonesia sampai timur Indonesia. Di sini saya meminta kritik, saran ataupun support. Itu yang saya harapkan daripada para pemirsa dimanapun berada, karena kritik, saran dan support itu akan membuat kita lebih menekuni titik demi titik, kesalahan demi kesalahan untuk kita perbaiki. Dan untuk selanjutnya diantaranya like atau subscribe, itu yang saya harapkan untuk lebih bermanfaat lagi dan untuk menambah motivasi diri pribadi saya ataupun untuk yang lainnya. Nah, untuk itu saya udah siapkan enres demi enres. Ini enres durian montong, entah jenis montong apa, atau montong lokal atau montong Thailand, itu saya kurang begitu tahu dan kurang begitu paham. Karena setelah saya lihat ini sudah berbuah, dan berbuahnya itu begitu amat sangat besar, dan kulitnya juga memuaskan, baik rasa ataupun warna. Ini sangat memuaskan. Di sini saya akan belajar dan menekuni stek demi stek. Mudah-mudahan apa yang saya akan kerjakan menjadi bahan untuk kedepannya. Nah, untuk itu saya kepada para pemirsa dengan amat sangat sekali lagi saya mohon like, support ataupun saran, apalagi subscribe, itu yang saya harapkan. Nah, untuk itu saya akan praktekkan untuk mempersingkat waktu, karena ini waktu udah mau menjelang petang. Saya akan praktekkan, mudah-mudahan apa yang saya praktekkan ini akan membuahkan hasil, karena segala sesuatu apa yang kita minta itu hanya sekedar perantara. Hakikat Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadikan ataupun menghidupkan. Saya hanya penyareat doang. Untuk itu kedepannya, baik apapun dan dimanapun, saya butuh teguran dan tegur. Nah, untuk singkat lagi saya akan mempraktekkan untuk saat ini, karena waktunya tidak begitu panjang, takutnya keburu maghrib. Oke, untuk itu saya akan praktekkan. Pertama-tama saya akan potong batang pohon durian ini
walaupun ini udah berumur satu tahun kurang, akan tetapi ini bibit durian ini bibit durian alami yang begitu memuaskan. Nah, di sini saya akan satukan stek, dalam artian untuk menyetek saya akan setek dengan durian montong. Nah, untuk pertama-tama saya sediakan sebilah cutter, walaupun cutter ini tidak mumpuni ataupun tidak memadai, tapi alangkah baiknya kita lakukan, kita praktekkan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan coba melakukan pemotongan bibit durian lokal ini untuk disatukan atau distek dengan durian montong. Pertama-tama ayolah kita lihat sedikit demi sedikit, arah demi arah, tata cara bagaimana, dengan apa kita menggunakan pemotongan ini. Walaupun saya juga di sini bukan orang yang bisa ataupun lihai dalam menyetek durian ini, akan tetapi saya di sini akan belajar demi belajar. Mudah-mudahan apa yang akan kita lakukan tahap demi tahap, mudah-mudahan berhasil dan menghasilkan apa yang kita inginkan. Oke, di sini saya udah potong dan saya udah rapihkan. Paling kita tinggal ambil sisipnya, kita celah dari atas menuju ke bawah, paling tidak untuk 2 entres aja, jangan terlalu panjang. Kalau kepanjangan takutnya ada kegagalan. Ya, mudah-mudahan ini juga berhasil. Nah, untuk ujung yang telah kita sisip ini kita potong kurang lebih setengah senti. Nah, begini, ini hasilnya yang saya potong. Nah, untuk lanjutannya saya akan siapkan entres durian montongnya. Kita pilih yang baik dan bagus, karena yang kita butuhkan itu entres yang akan membuat kemaksimalan dalam penyetekan. Nah, di sini saya udah menemukan entres durian montong ini yang akan saya pergunakan untuk penyetekan. Untuk itu kita potong sedikit demi sedikit untuk menyatukannya biar lebih akurat dan hasilnya memuaskan. Nah, di sini saya akan potong dulu tunasnya untuk tidak menghalangi dalam kita
pengikatannya. Oke, kita sisip dulu. Kita sisip dari atas ke bawah kurang lebih 2 cm lah untuk penempelannya, supaya si tunas ini bisa menyatu dengan apa yang saya sudah potong. Gini hasilnya ini teman-teman. Nah, untuk itu kita potong lagi sebelahnya supaya lebih akurasi di dalam penempelan itu. Mungkin kita hanya menggunakan entres cukup segini aja. Ya, mudah-mudahan apa yang saya akan lakukan ini ke depannya dengan cepat bisa menyatu dengan batang yang udah ada. Untuk itu ayo kita tempelkan. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin ininya kurang panjang juga karena kurang begitu nempel, kita iris lagi biar ada celah. Oke, dan di sini saya akan, untuk pembungkusannya saya akan pergunakan plastik es yang udah dibelah-belah. Untuk penutupannya, media penutupan kita menggunakan plastik untuk supaya tidak bocor ataupun tidak ada penguapan. Kita harus teliti dalam pembungkusannya, kita harus rapat dan rapih. Untuk pembungkusan mungkin tidak cukup satu potong, kalaupun tidak cukup kita tambah secukupnya biar hasilnya bisa rapi dan memuaskan apa yang kita kerjakan dan menghasilkan hasil yang bagus. Nah, di sini ada cuman nyampe di sini. Nah, kita sambung plastik. Walaupun disambung, yang penting
bening, hasilnya bagus, bisa tertutup semuanya, tertutup rapat, tapi supaya tidak ada uap yang masuk, apalagi sampai menimbulkan embun tembus ke dalamnya. Itu yang menjadikan penyetekan tidak sesuai. Oke, untuk itu saya akhiri dulu. Bila mana saya pribadi ada kesalahan baik yang disengaja atau tidak disengaja, saya minta dibukakan pintu hati para pemirsa untuk memaafkan pribadi saya. Akhirul kalam saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.